Halo Sobat Gabut, kembali lagi di channel Gabut Santuy. Channel yang merangkum alur-alur film cerita seru yang pastinya direkomendasikan untuk kalian tonton. Di video kali ini, kita akan melanjutkan rangkuman dari video sebelumnya yang berjudul Steal My Heart atau Catch Me. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa ya, kita intro dulu. Check this out. Di video sebelumnya diceritakan Jinsu dan Hote yang menyamar dengan menggunakan kostum Indian dikepung oleh polisi. Mereka bingung harus ngapain lagi. Semua yakin kalau Jinsu akan tertangkap. Tiba-tiba, sebuah mobil van meluncur kencang dan pintunya terbuka persis di depan mereka. Tanpa pikir panjang, Jinsu dan Hote langsung melompat ke mobil. Mobil pun kembali melaju kencang. Para polisi mengejar dengan kesal. Jinsu ternyata diselamatkan Ayushi kenalannya, dan Hote pun diturunkan di parkiran gedung sendirian. Detektif Wu dan yang lainnya sedang membahas kasus itu. Detektif Wu menjelaskan ciri-ciri orang berpakaian Indian tadi, dari tinggi badan sampai jam tangan yang digunakan. Persis seperti kau, katanya sambil menunjuk Hote yang baru masuk ke ruangan. Semua menoleh ke arah Hote yang langsung memendekkan badannya. Hahaha, potret pelakunya telah dilukis berdasarkan keterangan saksi mata. Wajahnya kurus, rambutnya belah samping. Hote pun mengacak-acak rambutnya. Setelah semuanya digabung, detektif Wu yang melihat Hote yang berdiri gugup di belakang. Benar-benar mirip dengan si kaki tangan. Semua menoleh ke arah Hote lagi. Dan di mana-mana, sketsa wajah Jinsu dan Hote berdampingan dengan keterangan dicari. Hote memperlihatkan sketsa wajahnya pada Jinsu dengan kesal. Dia berkata kalau dia adalah detektif dengan karir cemerlang dan kini menjadi kaki tangan penjahat. Hote memarahi Jinsu yang tak menceritakan soal anjing itu. Jinsu berkata kalau anjing itu keluar sendiri dari dalam rumah. Kok aku yang dituduh mencuri? Hote menghela nafas kesal. Hote kemudian mengambil kalkulator untuk menghitung hukuman Jinsu atas pencuriannya, yang ditotal setidaknya 12 tahun. Jinsu bersikeras ia tidak mencuri anjingnya. Dia berkata anjingnya kabur. Kemudian Hote bertanya di mana barang-barang yang dicurinya. Porselen putihnya sudah terjual. Berliannya ia pakai sebagai kalung. Dan lukisannya bersandar di tembok apartemen Hote. Hote shock. Bagaimana bisa ada di sini? Jinsu berkata dengan tenang kalau Hote sendiri yang membawanya ke sini. Hote makin stres. Kemudian, Jinsu menyarankan untuk mengembalikan semua barang curiannya itu ke pemiliknya, tapi dia meminta Hote untuk membantunya. Hote awalnya tidak setuju, kemudian dia berpikir lagi. Hote akhirnya menyanggupinya. Latihan pertama, membobol pintu dengan jepit rambut. Hote berusaha keras, hingga pada malam hari pintu berhasil terbuka. Skin berpindah. Atas informasi dari teman Jinsu, mereka berhasil menemukan porselen antik yang dicuri sebelumnya. Ia mengatakan kalau porselen itu ada di rumah lelang. Mereka pun pergi ke sana, dan benar saja, porselen putih antik itu sedang dilelang. Dan akhirnya Hote memenangkan lelang porselen itu seharga 7.500 won berkat ID polisinya yang diacungkan pas lelang berlangsung. Rupanya mereka akan beroperasi malam itu. Hote yang amatir malah membuat suara saat masuk. Tapi mereka berhasil masuk dan meletakkan porselennya di tempat semula. Paginya, Hote kembali ke tempat itu. Tanpa penyamaran tentunya. Si pemilik heran melihat Hote yang datang pagi-pagi. Hote bertanya soal pencurian porselen putih dinasti Ye 2 bulan lalu. Dia bertanya waktu itu porselennya diletakkan di mana. Si pemilik pun menunjuk tempat semula dan terkejut. Porselennya ada di sana.
Si pemilik nyaris tak percaya. Hote bertanya, apa Anda membuat laporan palsu untuk ganti rugi asuransi? Si pemilik segera menyangkal. Di kantor, Detektif Park melapor kalau laporan atas hilangnya porselen putih dinasti Ye telah ditarik. Semua terkejut. Jin-suk pun mencoret porselen putih itu dari daftar barang yang harus dikembalikan. Selanjutnya anjing. Mereka dapat anjing putih yang mirip, tapi tanpa warna hitam di sekitar matanya. Jadi mereka mengecat dengan tinta hitam. Hahaha. Dan besoknya muncul berita tentang kembalinya si anjing ke pemiliknya. Hote mencoret anjing dari daftar. Selanjutnya berlian. Jin-suk bilang kali ini perlu sedikit teknik tangan. Dan berbagai barang dari saku Hote pun berpindah dengan cepatnya ke tangan Jin-suk. Mereka pun berlatih, dari mengambil dompet pada saku manekin, sampai menukar sarung tangan milik Detektif Wu. Dan misi pun dimulai. Pemilik kalung itu adalah Nyonya Kim, yang mempunyai kebiasaan setiap jam 10 pagi akan sarapan di dekat jalanan bebas kendaraan. Menurut Jin-suk, misi kali ini yang penting adalah teamwork. Hote hampir gagal memasang kalungnya, tapi Jin-suk datang dan menarik Hote menjauh. Saat itu, kalung sudah terpasang lagi di leher Nyonya Kim. Misi ketiga berhasil. Malam harinya, Hote pergi minum dengan temannya. Tiba-tiba ponsel Hote berdering. Detektif Park yang mabuk menelponnya. Dan ia sekarang ada di depan apartemen Hote. Hote panik dan segera berlari ke apartemen. Detektif Park yang mabuk mengajak Hote minum bersama. Kemudian, setelah dicek pintunya tak dikunci. Langsung masuk aja si Detektif Park. Kemudian, Jin-suk pulang dari belanja dan melihat orang asing di kamar Hote. Awalnya, Detektif Park menyapa Jin-suk dengan ramah. Tetapi setelah dilihat lagi, ternyata dia sadar. Di depannya adalah wanita pencuri yang dicarinya selama ini. Jin-suk buru-buru keluar, tapi segera dikejar Detektif Park. Jin-suk berhasil menghindar dan turun lewat tangga darurat. Tapi saking mabuknya, Detektif Park malah jatuh berguling di tangga. Hote datang, tapi sudah terlambat. Detektif Park dirawat di rumah sakit. Tapi saat ditanya apa yang terjadi, ia mengaku tak ingat. Setelah Detektif Wu dan yang lainnya pulang, Hote bertanya apa Detektif Park benar-benar tak ingat. Hote berkata kalau sepatu olahraga 10 tahun yang lalu, akulah orangnya. Detektif Park tertawa tak percaya. Hote minta maaf karena terpaksa berbohong. Kemudian Detektif Park memintanya cepat bereskan semuanya, karena ini menyangkut masa depanmu, bukan? Hote pulang ke rumahnya yang gelap. Di meja, baju kopel mereka sudah terlipat rapi. Hote menelpon Jin-suk, tapi ternyata ponselnya ditinggal dan ada di balik baju. Hote kemudian bertanya kepada Ajusi tentang masa lalu Jin-suk dan keberadaannya sekarang. Ajusi memberitahu kalau kehidupan masa kecil Jin-suk sangat keras. Dia mencuri hanya untuk melunasi hutang ayahnya dan untuk bertahan hidup. Kemudian dia memberitahu Hote kalau Jin-suk ada markas rahasianya. Hote mencari sesuai petunjuk Ajusi. Hote pun menemukan Jin-suk di sauna dan mengajaknya pergi. Detektif Wu dan yang lainnya berkumpul menonton pertandingan baseball. Kepala polisi bergabung dan bertanya di mana Hote. Ternyata yang dicari sedang bertransaksi dengan seorang pria yang membuatkan paspor palsu untuk Jin-suk. Pria itu berkata, ini pertama kalinya ia bertransaksi dengan polisi dan memberikan paspornya. Hote dan Jin-suk menonton pertandingan baseball langsung di stadion. Jin-suk menangkap bola yang mengarah kepadanya dan terekam kamera. Detektif Wu langsung merasa seperti pernah melihatnya. Itu si Jin-suk, ujar detektif yang lain dengan yakin. Melihat orang di samping Jin-suk, Detektif Wu curiga. Bukankah itu Hote? Detektif Park menyangkal, mungkin cuma orang yang mirip. Tapi karena detektif lain juga yakin itu Hote, mereka pun mulai bergerak.
Hote dan Jinsu sudah di pelabuhan. Hote menyerahkan paspor pada Jinsu dan memintanya percaya padanya. Sebelum pergi, Hote mengeluarkan cincin dari sakunya dan memakaikannya di jari Jinsu. Hote sendiri sudah memakai miliknya. Jinsu terharu. Ponsel Hote berbunyi, pesan dari Detektif Park. Hote segera menarik Jinsu ke kapal. Hote berkata ini adalah perpisahan yang terakhir kalinya. Kelak tak akan ada lagi perpisahan di antara mereka. Kapal Jinsu pun menjauh. Hanya selang sebentar, terdengar suara sirene mobil polisi mendekat. Hote yang berjalan pergi dengan gontai dipanggil oleh sebuah suara. Jinsu tak jadi pergi. Dia mendekati Hote dan memeluknya. Saat itu, polisi sampai dan menodongkan pistol ke arah mereka. Jinsu tak takut. Keinginannya adalah ditangkap Hote. Ia tak ingin melarikan diri lagi. Jinsu melepaskan pelukannya dan tangannya sudah terbogol di tangan Hote. Melihat Jinsu sudah tertangkap, polisi pun menurunkan lagi pistol mereka. Hote menjalani prosesi pengangkatan dirinya menjadi kapten polisi. Sementara Jinsu diinterogasi oleh Detektif Wu yang kesal. Ia tak mau bicara sedikit pun. Saking kesalnya, Detektif Wu menyiram air ke muka Jinsu yang tertidur dan menyuruhnya cepat mengaku kalau yang selama ini menyembunyikan dia adalah Lee Hote. Tapi Jinsu tetap tak mau buka mulut. Hote membereskan barang-barang di meja kerjanya dan mendengarkan kerjanya yang membicarakan Jinsu yang tetap bungkam, meski diiming-imingi pengurangan masa tahanan 2 tahun. Hote langsung pergi ke ruang interogasi Jinsu. Detektif Park minta Hote keluar, tapi melihat Jinsu yang terus didesak, Hote tak tega dan ingin menerobos masuk. Detektif Park sampai sekuat tenaga menahan pintunya. Hote akhirnya berbicara melalui mikrofon. Ia minta Jinsu mengaku. Katakan saja siapa yang menyembunyikan orang yang berniat menyelundupkanmu ke luar negeri. Kekasihmu adalah Lee Hote. Kenapa tak kau katakan saja? Hote juga mengungkapkan perasaannya di sana sambil menangis. Jinsu hanya memandangi Hote, sementara Detektif Park stres dan kepala polisi heran. Kepala polisi memanggil Hote, yang langsung meminta maaf. Bukan itu, sahut polisi itu. Mikrofonnya lupa dihidupkan. Hote yang udah nangis-nangis ngomongnya tadi langsung mendesah kesal. Hahaha, kasian, gagal romantik nih. Beberapa waktu kemudian, tersebar berita di koran yang bertuliskan, dalam satu malam, detektif berubah menjadi penjahat. Akibat dari detektif yang memilih cinta. Pertama kalinya, seorang polisi diturunkan pangkatnya 4 level. Hote yang sudah turun pangkat menjenguk Jinsu di penjara. Di sana, Jinsu minta Hote menyanyi untuknya seperti dulu. Yang awalnya pelan-pelan, lama-lama Hote makin menghayati dan menyanyi lebih keras. Sampai semua orang menoleh dan sipir terpaksa menyeretnya keluar. Gak lama, Hote masuk lagi dan berkata pada Jinsu kalau dia punya cara supaya kau bisa bebas 3 bulan lebih cepat. Jinsu tertawa dan berkata kalau di sini 3 bulan itu cepat sekali berlalu. Kalau 5 bulan masih boleh dipertimbangkan. Ya elah, isi acara nawar. Skin berpindah. Kepala polisi dan detektif lain sedang membicarakan sebuah kasus. Tapi mereka tak punya bukti. Hote dengan pakaian polisi patrolinya tiba-tiba masuk dan berkata tentu saja kita harus mendapatkan bukti. Hote berkata tak ada yang bisa masuk ke rumah itu. Di setiap sudut setidaknya ada 20 kamera CCTV. Di halaman rumah juga ada banyak anjing. Rumah itu dilengkapi sensor panas. Dan Hote menunjukkan satu sudut yang tak masuk dalam kamera CCTV. Karena masalah rancangan. Dindingnya tak kuat menahan beban seorang pria dewasa. Karena itu tak dilengkapi CCTV dan hanya ada 1 orang yang bisa masuk ke sana. Ahli wire, ahli dari segala ahli. Siapakah orang itu? Tentu saja Jinsu. Ia berhasil masuk dan berkonsentrasi membobol brankas. Hote dan tim detektif menunggu di luar sambil memberi instruksi.
Pemilik rumah sudah kembali. Semua panik dan meminta Jinsu untuk cepat keluar. Seseorang mengetuk jendela mobil. Ternyata Jinsu sudah keluar dengan aman. Ia memberikan datanya kepada polisi yang lalu kegirangan karena sudah mendapatkan bukti. Hote berjalan bersama Jinsu di luar dan berkata bisa jadi semakin banyak masa tahanan yang akan dipotong. Tak lama lagi, kau akan bebas. Sudah saatnya memikirkan apa yang akan dikerjakan kelak. Jinsu tertawa dan berkata, apalagi yang harus disiapkan? Aku kan sudah menjadi PNS. Hote bertanya kepada Jinsu, kau tak mengambil apa-apa dari dalam kan? Jinsu berkata, apa kau tak mempercayaiku? Hote tersenyum percaya, tapi ternyata Jinsu menyimpan sebatang emas di saku celananya. Hehehe, dan film pun berakhir. Oke sobat gabut, sekian dulu ya video kali ini. Sorry ya kalau kepanjangan. Kalau kalian suka, bebas untuk like dan subscribe. Jangan lupa coret-coret di kolom komentar yang sudah disediakan ya, biar gak mubazir. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!